Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi hari ini kita akan belajar fikih. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pembelajaran hari ini adalah fikih tentang zakat, ya. Jadi Ibu akan jelaskan tentang zakat pada hari ini. Jadi Ibu akan menjelaskan pengertian zakat yang udah Ibu presentasikan di sini. Nah, pengertian zakat itu ditinjau dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna, yang diantaranya itu berkembang, berkah, kebaikan, menyucikan, dan memuji. Nah, dalam istilah fikih itu, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu, seperti mustahikin. Nah, zakat itu dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa yang menerima. Di sini ada firman Allah juga, Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Dan yang artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah. Nah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kemudian mengeluarkan zakat itu juga termasuk salah satu dari rukun Islam. Nah, zakat itu pertama kali diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dan diberlakukan secara umum kepada seluruh kaum muslimin yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya. Nah, ibadah zakat ini juga disebut-sebut sebagai saudara kandung dari ibadah sholat, karena seringkali dalam banyak ayat dan hadis perintahnya itu disandingkan secara langsung dengan perintah sholat. Nah, seperti contohnya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 101, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakat, yang artinya dan dirikanlah sholat serta bayarkanlah zakat. Nah, begitu juga dalam beberapa hadis Rasulullah menyebutkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang bersamaan dengan 4 kewajiban lainnya. Salah satu diantaranya disebutkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut, yang artinya dari Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan dengan 5 perkara: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi berdasarkan keterangan yang ada di hadis tersebut, itu wajar dikiranya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa pemerintahannya. Karena bagi Abu Bakar As-Siddiq itu kewajiban mengeluarkan zakat tidak ada bedanya dengan kewajiban sholat. Nah, beliau juga pernah berkata, demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan zakat. Nah, dengan kerasnya ancaman terhadap mereka yang enggan mengeluarkan zakat, kiranya dapat menjadi perhatian bagi seluruh umat Islam yang telah mampu dan melengkapi syarat-syaratnya agar dapat mengeluarkan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan macam-macam dari zakat. Nah, macam-macam dari zakat itu ada zakat nafas atau zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini istilahnya itu menurut syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara'. Nah, baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah atau fitrahnya atau oleh orang lain. Nah, disebutkan dalam hadis berikut, yang artinya baginda Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Nah, zakat fitrah itu ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Dalam konteks Indonesia itu 1 sok adalah setara dengan sekitar 2,5 kg beras per orang, atau ada yang berpendapat 2,7 kg. Yang selanjutnya ada zakat mal. Zakat mal ini ada 8 jenis harta, yaitu ada emas perak gitu, terus hasil pertanian,
atau bahan makanan pokok, terus kayak kurma, anggur, dan ada juga zakat peternakan gitu kayak unta, sapi, kambing, terus ada juga zakat perdagangan yang dikembalikan pada golongan emas dari perak karena zakatnya itu terkait dengan kalkulasinya, dan kalkulasinya itu tidak lain dengan menggunakan emas dan perak. Ya, menurut mazhab Syafi'i, zakat binatang ternak tidak boleh dibayar dalam bentuk uang. Nah, namun pendapat mazhab Hanafi, satu pendapat dalam mazhab Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Hambali, zakat ternak boleh dibayarkan dalam bentuk nominal uang sesuai dengan standar harga ukuran zakatnya. Nah, selanjutnya ada zakat tumbuh-tumbuhan. Seperti jenis tanamannya itu seperti padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rumput-rumputan. Nah, nisabnya itu kalau padi 1.350 kg gabah atau 750 kg beras, dan haulnya itu setiap panen dengan kadarnya itu ada dengan hujan dan tanpa hujan. Kalau dengan hujan itu 10% dan tanpa hujan itu 5%. Juga ada gabungannya itu 7,5%, dan yang lainnya juga sama. Selanjutnya ada zakat penghasilan atau profesi. Nah, zakat penghasilan atau profesi itu adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan uang halal yang memenuhi nisab batas minimum untuk wajib zakat. Nah, hukum zakat penghasilan ini berbeda pendapat antar ulama fikih. Mayoritas ulama mazhab 4 tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima, kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai setahun atau haul. Nah, selanjutnya berdasarkan firman juga dari Quran surat At-Taubah ayat 103 itu dengan arti ambillah olehmu zakat dan sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, itu bisa dijadikan bahan pertimbangan apa yang dijelaskan oleh penulis terkenal dari Mesir Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Al-Islam wal Audal Al-Iqtisadiyah, yang sangat tidak logis kalau tidak mewajibkan zakat kepada kalangan profesional seperti dokter dan penghasilan sebulan bisa melebihi penghasilan petani setahun. Nah, jika seseorang mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat penghasilan, lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Dikeluarkan penghasilan kotor, bruto, atau penghasilan bersih, neto. Ada 3 wacana tentang bruto dan neto seperti berikut ini. Nah, bruto atau neto ini dalam buku fikih zakat karya Dr. Yusuf Qoradlawi tentang bab zakat profesi dan penghasilan itu dijelaskan dengan cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau diklasifikasi ada 3 wacana. Nah, pengeluaran bruto yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor, artinya zakat penghasilan yang mencapai nisab dengan 93,6 gram emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5% langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor atau penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah dikali 12 bulan sama dengan 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5% dari 2 juta tiap bulan sama dengan 50.000, atau dibayar di akhir tahun sama dengan 600.000. Nah, hal ini juga berdasarkan pada pendapat Az-Zuhri dan Auza'i. Beliau menjelaskan juga bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakan sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dan membelanjakannya. Dan juga mengkiaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun seperti zakat ternak, emas, perak, dan madzan dan rikas. Dan kemudian dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja. Contohnya seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500.000. Sisanya itu kan 1.500.000, maka zakatnya dikeluarkan 2,5% dari 1.500.000 sama dengan 37.500. Di sini Ibu ada gamenya itu role play. Nama gamenya adalah Pazak, pasar zakat. Nah, di sini Ibu ada kartu. Nanti Ibu kasih kartu ini buat kalian peranin ya. Ada perannya gitu di sini, ya kan? Ya, Bu. Nah, Acting gitu ya, Bu? iya, acting. Nah, jadi nanti Ibu kasih, kalian nanti maju dan memerankan orang yang ada di kartu ini. Oke, berarti itu berkelompok apa gimana, Bu? Berkelompok. Nanti di sini ada warnanya, dan kalau warna kuning ini kelompok 1. Warna hijau ini kelompok 2. Terus warna biru ini kelompok 3. Oke. Jadi nanti Ibu bagiin dulu ya. Yang kelompok 1 dulu. Maju. Kelompok 1 yang warna kuning. Kuning. Warna biru ya,
Assalamualaikum Pak. Ada apa? Ini saya mau zakat. Zakat apa? Zakat Emas. barang aja. Berapa? 2. Hitung dulu ya. Yang ini. Jadi namanya federasi yang menerima pertama. Al. Zakat ma'al. Fitri, linafsi, ada nilai ta'ala. Ajarallahu bima ta'ala. Amin. Dah. Terus bunur ya. Iya Pak. Ini saya Amil. dari jagat masjid Nanti kalau ada Azik. namanya saya apa? Terima kasih Semoga Pak. berguna. Amin. Iya. Nah, alur kelompok 2 ini, Bu Rani adalah pedagang yang sukses di pasar. Setelah menghitung keuntungannya selama setahun, ia sadar bahwa labanya mencapai 60 juta rupiah. Masya Allah. Karena telah mencapai nisab dan haul, ia menunaikan zakat perdagangan sebesar 2,5% atau sekitar 1,5 juta rupiah. Kemudian bayar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya niat zakat mal untuk keuntungan saya dari hasil berjualan. Ini ada uangnya dan ini ada bawaan-bawaannya. Iya. Coba dong. Sekarang Ibu ikutin saya. Oke. Iya. Nawa itu an ukhrija zakata lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Ibu, tolong disampaikan. Terima kasih. Ada sama Ibu Pipi? Iya. Duitnya kan kasih Bu. Duitnya kan kasih ini. Ini mau ambil gini udah jabat tangan langsung. Oke. Dah. Nah, di alur ketiga ini, Pak Asep adalah seorang guru yang menerima gaji sebesar 3 juta rupiah per bulan. Dalam 1 tahun, ia telah mengumpulkan penghasilan sebesar 36 juta rupiah. Karena telah mencapai nisab dan haul, ia ingin menunaikan zakat profesi sebesar 2,5% dari total penghasilannya, yaitu sekitar 900.000 rupiah. Ayo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Begini Pak, dagangan saya Kok dagangan? menunaikan zakat mal saya. Ya. Alhamdulillah penghasilan saya di profesi sudah Banyak. mencakup lah. Mencapai haul. Ya, Rahul. Mohon diterima dan disalurkan ya Pak. Oke, siap. Baik Pak. Salaman. Nanti dulu dong. Oh iya. Buru-buru. Baca lagi. Awal itu an ukhrija zakata An ukhrija zakatan an ukhrija zakata sunnatan lillahi ta'ala. Sunnatan sih? Iya. Langsung nilai tahu. Langsung naik ta'ala. Sorry, saya salah. Manusia. Tempatnya salah dan dosa. Lillahi ta'ala. Ulangi. An ukhrija zakata An ukhrija zakatan lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Oke. Terima kasih Pak. Ambil tuh ya. Saya terima. Kamu jadi apa? Oke. Siapa namanya? Ibu Lisa. Enggak, dia kan pelajar. Pelajar. Lisa aja, Lisa. Udah. Nggak ada susu juga anaknya. Anaknya. Pelajar. Silakan diterima zakat dari masjid kami. Oke. Terima kasih Bu ya. Action. Nah, udah di akhir penghujung. Jadi kesimpulan dari zakat ini, kita wajib berzakat dan menunaikan zakat itu untuk membersihkan harta yang kita punya. Nah, kemudian terakhir di bab selanjutnya itu ada bab tentang jenazah. Umroh. Nah, nah bab umroh itu silakan kalian baca dan dipelajarin sebaik mungkin. Oke? Oke Bu. Nah, terakhir mari kita ucap kafaratul majid dan alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan penjelasan dari Ibu dan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.